nih Pak. Kami atas nama PPNI mengucapkan mohon dan batin selamat hari raya Idul Fitri pada fraksi PKS karena menjadi salah satu fraksi yang kiranya sudah lama juga memperjuangkan undang-undang keperawatan, sehingga pada saat itu ya kita di berbagai daerah melalui Pak Ketua Umum juga memberikan instruksi untuk menemui seluruh anggota-anggota dari DPR yang membahas undang-undang keperawatan, dan hari ini terulang kembali sejarah itu dari DPP PPNI belum lama menyelenggarakan rapat pimpinan nasional, tentu Bu Ledia dan Pak Liudin, Bu Kurniasi, mudah-mudahan tidak terganggu dengan kawan-kawan yang sering menghubungi Bu ya, karena keinginan kawan-kawan juga tentunya berterima kasih hanya satu-satunya fraksi yang menolak RUU Kesehatan ini. Tentu ini menjadi perhatian dari PPNI. Kemudian tentunya dari semua ini kami juga membangun komunikasi dengan 5 organisasi profesi kesehatan dengan PPID, PDGI, kemudian PAI dan IBI, PPNI. Ada namanya Sekber, kita sudah melaksanakan aksi besar sebelum pelaksanaan pembahasan di Balai pada saat itu. Ya alhamdulillah hanya mengumpul mundur beberapa saat saja ya. Oke. Kemudian PPNI juga pada saat kemarin menjelang libur nasional tanggal 19 April kita juga melakukan aksi khusus PPNI itu kita inisiasi dari DPP PPNI di Jakarta sekitar 100 sampai 150 orang di depan Menko Polhukam. Harapannya melalui Menko Polhukam yang hari ini viral gitu ya dapat membantu gitu ya. Tapi yang salahnya kondisi libur tapi kurang begitu mendapatkan respon, dan insya Allah nanti tanggal 10 kita akan melaksanakan aksi gabungan kembali bersama 5 organisasi profesi kesehatan. Kita bocorkan dulu nih dong ya, kita bocorkan dulu supaya dalam pembahasan dari fraksi-fraksi lain juga suaranya sudah terdengar. Suaranya sudah terdengar. Bocorannya sudah terdengar. Bocoran. Walaupun udah deras kan. Kita menyiapkan skema-skema karena termasuk kita mengikuti gayanya Pak Timbul nih, termasuk dengan gaya-gaya mau bekerja ini kita persiapkan. Jadi itulah yang menjadi isu sentral kita. Kemudian kita juga di dalam persandingan antara RUU Kesehatan dengan Undang-Undang Keperawatan ini tentu menjadi keprihatinan. Justru ini kan lahirnya atas inisiasi DPR RI Undang-Undang Keperawatan yang pada saat itu tentu menjadi perhatian juga dari pemerintah. Kita bersyukur adanya Undang-Undang Keperawatan ini banyak perbaikan-perbaikan dari sistem layanan kesehatan ini justru dengan diperkuat lahirnya berbagai aturan ya, Permenkes 26/2019 ini juga di berbagai sektor ini ada tumbuh semangat untuk sama-sama membangun kesehatan yang hari ini perawat menjadi tumpuan, bahwa 60% itu isinya adalah tenaga perawat yang hari ini sudah bergerak di angka 1 juta lebih. Jadi saya kira ini menjadi perhatian. Kemudian di konten tentu kita menyayangkan juga nih, di beberapa pasal ya kita mencatat ada 29 pasal esensial itu hilang. 29 pasal esensial Undang-Undang Perawatan di dalam RUU Kesehatan ini menjadi hilang gitu ya, bukan hanya kabur gitu. Seperti kalimat profesi perawat dan keperawatan itu sudah tidak menjadi sebuah perhatian lagi gitu ya. Kemudian sini isinya nanti kami sampaikan kepada fraksi ya. Ya, kemudian jenis perawat ini juga kalau di Undang-Undang Perawatan sudah cukup kuat ya, seperti vokasi, profesi dan spesialis. Kalau pengertian vokasi di Undang-Undang Perawatan itu jelas minimal diploma 3 keperawatan. Di rancangan Undang-Undang Kesehatan ini menjadi kabur gitu ya, apakah itu D1, D2 atau bahkan mungkin bisa saja nanti muncul SMK yang hari ini sudah tumbuh
banyak di berbagai tempat itu menjadi bagian, itu PPNI sudah menolak melalui Munas ke-9 di Palembang pada saat itu. Kemudian dari sisi registrasi izin praktek dan juga registrasi ulang, ini juga kita dihadapkan seperti disampaikan oleh Prof. Hasbullah bahwa hari ini betul-betul organisasi profesi dibuat bertarung masing-masing dengan profesinya masing-masing, dokter dengan dokter, perawat dengan perawat, bidan dengan bidan, dan seterusnya. Dan juga pernyataan Pak Menteri juga cenderung memberikan satu kalimat adu domba antara profesi perawat dengan dokter. Itu jelas beberapa waktu yang lalu menjadi viral bahwa seolah-olah perawat itu menjadi kalimat pembagian kasta gitu, subordinat dari profesi tertentu, dari yaitu dokter. Nah, ini kita merasakan betul gitu ya. Dan hari ini juga ada spanduk-spanduk besar di depan Kementerian Kesehatan, tumbuh subur organisasi-organisasi baru yang dipertandingkan isinya antara internal dokter dan perawat. Itu juga kita tidak tahu kapan berdirinya, isinya cabangnya di mana saja. Nah, ini justru dengan adanya RUU kesehatan ini justru antar anak bangsa kita sangat terasa perpecahan itu. Dan mudah-mudahan kita melihat bahwa kalau dibenturkan STR berlaku 5 tahun melalui polling yang kita tidak tahu, itu tentu pasti anggota-anggota itu akan mengatakan setuju gitu, bahwa kita lihatlah misalkan ada profesi tertentu yang berhubungan dengan barang saja gitu, bekerja dengan benda, itu saja per 3 tahun juga diuji kembali, uji kompetensi, apalagi ini manusia yang memberikan asuhan keperawatan, asuhan kebidanan, dan dokter yang secara langsung memberikan penanganan ke pasien. Tentu ini kita sampaikan juga kepada anggota. Nah, kemudian di registrasi juga sama terkait dengan izin praktek. Ini kita juga tidak melihat kalimat praktek mandiri perawatan, kemudian kalimat-kalimat yang sudah baik bahwa dulunya adalah izin kerja sudah naik kelas menjadi izin perawat, izin praktek gitu ya. Hari ini sudah tidak muncul lagi di RUU kesehatan. Jadi kalimat praktek-praktek perawatan itu seperti hilang gitu ya. Jadi mohon maaf kalau kita bisa saja nanti kembali mundur seperti era 30 tahun yang lalu, manakala kita tidak memiliki undang-undang perawatan. Nah, kemudian normanya juga hilang gitu ya, bahwa kemudian tugas dan wewenang dari perawat itu sendiri terkait dengan pelimpahan wewenang itu menjadi kabur. Jadi kita mencatat banyak sekali pasal-pasal esensial itu tidak menjadi pembahasan ini. Kemudian hak dan kewajiban juga sama, antara perawat dengan tenaga medis itu menjadi campur baur gitu. Mana kewenangan dokter, mana kewenangan perawat itu tidak menjadi jelas. Tupoksinya ada di mana? Nah, kemudian di hak dan kewajiban pasien juga sama. Kita juga mencatat di sini fungsi dari organisasi profesi. Kalau di Undang-Undang Perawatan itu jelas bahwa sebagai wadah yang menghimpun, membina dan juga memberikan pengayoman itu hilang. Sehingga kita berharap bahwa organisasi profesi ini sebagai bentuk partisipasi masyarakat madani, civil society, tentunya ini juga di alam demokrasi tentunya tidak boleh hilang begitu saja, apalagi memberikan ruang ada pengambil alihan sentral atau menjadi kementerian yang menjadi super body yang mengatur keseluruhan kewenangan organisasi profesi itu sendiri. Saya kira itu Bu, dan masih banyak lagi karena ada 29. Kirim aja ke saya. Ya, nanti kita kirimkan ke Ibu. Terima kasih secara singkat. Sampai